Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Permatasari. Di sini saya akan mempresentasikan materi Pancasila dalam tinjauan historis. Dalam tinjauan historis, Pancasila memiliki peristiwa tersendiri dalam perumusannya, dari mulai sejarah lahirnya Pancasila, perumusan Pancasila, sampai sejarah kesaktian Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila. Empu Tular menulis kitab Sutasoma dengan bahasa Sanskerta yang terdapat kata Pancasila di dalam kitab tersebut. Menurut kitab Sutasoma, arti Pancasila yaitu istilah dari sebuah batu yang memiliki 5 sendi, juga sebagai kata kerja yang artinya menjalankan 5 poin kesusilaan. Sejarah perumusan Pancasila. Pertama, sidang 29 Mei 1945. Dalam sidang ini, Muhammad Yamin mendapatkan kesempatan pertama untuk berpidato dan menyampaikan 5 sila yang diusulkannya, yaitu perikebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan bagi rakyat. Setelah pidato selesai, Muhammad Yamin menyusun rancangan undang-undang yang mencakup 5 asas, yaitu ketuhanan, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, dengan permusyawaratan keadilan sosial. Sidang kedua. Setelah sidang kedua tanggal 31 Mei 1945. Setelah BPUPKI menyelenggarakan sidang pertama, pada sidang kedua Supomo menyampaikan usulan 5 asas negara, yaitu keseimbangan lahir batin, persatuan, musyawarah, kekeluargaan, serta keadilan rakyat. Sidang ketiga 1 Juni 1945. Sehari setelah sidang kedua, sidang ketiga dilaksanakan dengan pidato dari Soekarno mengenai 5 asas negara, yaitu kebangsaan Indonesia, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Peristiwa pada sidang ini diabadikan menjadi hari penetapan Pancasila. Usulan dari 3 tokoh besar tersebut ditampung dan dibahas kembali oleh anggota BPUPKI yang lebih kecil, yaitu Panitia 9. Keempat, sidang Panitia 9 22 Juni 1945. Pada sidang ini, naskah Piagam Jakarta Charter telah berhasil dirumuskan oleh Panitia 9. Isinya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk agamanya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang Panitia 9 ini menjadi akhir dari perumusan Pancasila. Kemudian Pancasila resmi dijadikan dasar negara, ditandai dengan proklamasi. Sehari setelah hari proklamasi, PPKI berganti nama dari BPUPKI, menyempurnakan rumusan Pancasila dalam pembukaan undang-undang. Sidang kelima 18 Agustus 1945. Pada sidang kali ini, sila pertama Pancasila yang telah diproklamasikan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh Muhammad Hatta. Perdebatan mengenai perubahan sila pertama tidak pernah berhenti hingga hari ini. Padahal pendiri negara Indonesia sudah menetapkan sila tersebut. Seharusnya masyarakat sepakat dan akan keputusan pemerintah tersebut. 6. Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Setelah Pancasila diproklamasikan pada tanggal 18 Agustus 1945, masih banyak keberagaman pengucapan, perumusan, dan pembacaan dari isinya. Maka dari itu, Soeharto menetapkan instruksi tentang rumusan Pancasila, karena Soeharto menganggap Tuhan hanya satu dan hal itu kembali kepada kepercayaan masing-masing individu. Instruksi Presiden mengenai rumusan Pancasila ini berlaku dan dipakai oleh masyarakat hingga hari ini. Sejarah kesaktian Pancasila. Salah satu hari bersejarah
dari kesaktian Pancasila, yaitu peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September, di mana terbunuhnya beberapa perwira militer Angkatan Darat yang menjadi duka nasional. Dilaksanakannya ritual pengibaran bendera merah putih yang hanya dinaikkan setengah tiang. Kemudian esok harinya pada tanggal 1 Oktober 1945 bendera dinaikkan hingga penuh. Prosesi tersebut menyimbolkan duka nasional. Ada 2 perwira yang gugur di Yogyakarta, yaitu Sugiono dan Katamso. Kemudian diadakannya proses pengibaran bendera yang dinaikkan penuh. Hal itu menandakan kesaktian Pancasila atas kemenangan melawan ideologi komunis. Ritual pengibaran bendera setiap tanggal 30 September dan 1 Oktober menjadi prosesi yang wajib dilakukan sebagai hari peringatan nasional. Namun setelah masa Orde Baru, saat reformasi 98, saat Soeharto lengser, ritual pengibaran ini sudah sangat jarang dilakukan lagi. Proses pembuatan atau perumusan Pancasila memang sangat panjang melalui beberapa sidang dan kontroversi dari berbagai kalangan, hingga akhirnya menjadi dasar negara yang disepakati bersama, meskipun masih ada yang menolak. Namun kesaktian dari Pancasila ini mampu menumbuhkan nasionalisme. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyusunan atau perumusan Pancasila melalui 6 tahap. Sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Sidang BPUPKI 31 Mei 1945, Sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Sidang Panitia 9 22 Juni 1945, Sidang PPKI 18 Agustus 1945, dan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Dari tahapan-tahapan tersebut, terbentuklah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang sampai saat ini dipegang teguh dan tidak berubah tata nilainya, serta sejarah kesaktian Pancasila adalah peristiwa G30 SPKI. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.